Kalian masih bingung mendapatkan settingan kamera yang tepat untuk kebutuhan fotografi, terutama dalam mengatur segitiga exposure, setting shutter speed, aperture, dan ISO, tiga-tiganya mempengaruhi cahaya. Terus yang mana yang harus diatur? Simak video ini sampai habis. Halo Creative People, welcome to Creative Production ID with me Nehem. Di video ini saya akan share ke kalian cara cepat dan mudah belajar setting kamera, terutama dalam mengatur segitiga exposure, yaitu shutter speed, aperture, dan ISO. Dan seperti biasa di video ini saya akan kasih kalian tips dalam mengetahui settingan kamera yang tepat untuk beberapa genre fotografi. So let's check this out. Oke Creative People, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan shutter speed, aperture, dan ISO. Tapi sebelumnya saya harap kita kesampingkan dulu pengaruh dari ketiga settingan tersebut terhadap cahaya. Karena alangkah baiknya kita memahami segitiga exposure ini berdasarkan fungsinya. Jadi pastikan kalian catat baik-baik. Oke, yang pertama shutter speed. Secara umum kita mengetahui shutter speed yaitu seberapa cepat atau lambat kamera menangkap gambar. Tapi perlu kita ketahui secara spesifik fungsi sebenarnya dari shutter speed yaitu seberapa detail atau seberapa jelas kamera menangkap gerakan. Untuk settingannya saya kasih contoh. Sebelumnya, pastikan kalian fokus ke settingan shutter speednya terlebih dahulu. Semakin rendah nilai shutter speed, maka akan semakin berkurang detail gerakan yang ditangkap oleh kamera. Di sini kita bisa lihat terdapat bayangan dari gerakan pada objek yang kita foto. Hal ini yang kita sebut dengan motion blur, sehingga di foto ini kita tidak bisa mendapatkan detail objek yang jelas. Kemudian sebaliknya, jika semakin tinggi nilai shutter speed, maka gambar yang dihasilkan akan semakin jelas, sekalipun objek yang kita foto itu bergerak. Nah, setelah mengetahui fungsi utama dari shutter speed, kita juga perlu memahami pengaruh shutter speed terhadap cahaya. Semakin rendah nilai shutter speed, maka gambar yang dihasilkan akan semakin terang. Hal ini dikarenakan tirai shutter pada kamera saat mengambil gambar itu terbuka dan tertutup secara lambat, sehingga memungkinkan banyaknya cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera. Kemudian jika semakin tinggi nilai shutter speed, maka gambar yang dihasilkan akan semakin gelap. Hal ini dikarenakan tirai shutter pada kamera saat mengambil gambar itu terbuka dan tertutup secara cepat, sehingga cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera itu semakin sedikit. Selanjutnya, aperture. Nah, ini cukup simple guys. Karena secara spesifik, fungsi aperture yaitu seberapa lebar atau seberapa sempit fokus yang didapatkan kamera melalui lensa. Oke guys, sekali lagi pastikan kalian fokus ke settingan aperture-nya. Semakin kecil nilai aperture, maka akan semakin sempit fokus yang dihasilkan pada objek yang kita foto. Sebaliknya, jika semakin besar nilai aperture, maka akan semakin lebar fokus yang dihasilkan pada objek yang kita foto. Kemudian pengaruh aperture terhadap cahaya yaitu, jika semakin rendah nilai aperture, maka gambar yang dihasilkan akan semakin terang. Hal ini dikarenakan terdapat lubang diafragma pada lensa kamera yang terbuka semakin lebar, sehingga semakin banyak cahaya yang masuk melalui lensa ke sensor kamera. Begitu pula sebaliknya. Nah, yang terakhir yaitu ISO. Menurut saya, setting ISO itu yang paling mudah guys. Dikarenakan fungsi ISO yaitu mengatur sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Atau simpelnya seperti ini. Secara spesifik, ISO berfungsi untuk menambahkan atau mengurangi cahaya pada gambar yang akan diambil oleh kamera. Jadi, semakin tinggi nilai ISO, maka akan semakin terang gambar yang dihasilkan. Sebaliknya, jika semakin rendah nilai ISO, maka akan semakin gelap gambar yang dihasilkan. Tapi guys, kita harus berhati-hati dalam menggunakan ISO yang tinggi. Karena pada beberapa kamera, penggunaan ISO yang tinggi akan menimbulkan efek bintik-bintik kecil pada gambar yang dihasilkan, atau yang biasa disebut noise. Tentunya hal tersebut sangat mengganggu jika kalian ingin mendapatkan gambar yang jernih. Jadi kesimpulannya dalam mengatur segitiga exposure yaitu shutter speed, aperture, dan ISO, pastikan kalian tentukan dulu berdasarkan kebutuhan. Tips dari saya berdasarkan pengalaman, jika kalian ingin mendapatkan detail yang cukup baik, pastikan shutter speed kalian jangan sampai di bawah 1/100. Tapi saran dari saya, jika kondisi cahaya pada lokasi kalian berfoto itu cukup bagus, gunakanlah nilai shutter speed mulai dari 1/200 atau lebih daripada itu juga tidak apa-apa, malahan semakin bagus, terutama jika kalian ingin mengambil foto landscape. Kemudian aperture, jika kalian ingin mendapatkan fokus yang sempit atau bokeh seperti pada foto-foto portrait, saran saya gunakanlah nilai aperture di bawah f2,8. Tapi ingat guys, untuk mendapatkan efek bokeh yang bagus, pastikan kalian memberikan jarak antara objek dan background yang akan kalian foto. Semakin jauh jarak objek dan background, maka gambar kalian akan semakin bokeh, atau background itu akan semakin blur. Kemudian, jika kalian ingin mendapatkan fokus yang lebar, terutama jika kalian ingin mengambil objek yang banyak sekaligus ataupun foto landscape, saran saya di atas f2,8. Terakhir, ISO. Nah, untuk ISO ini menurut saya sangat simple guys, tinggal menyesuaikan saja. Karena saran saya kalian tentukan terlebih dahulu shutter speed dan aperture berdasarkan kebutuhan kalian. Akan tetapi, khusus untuk foto outdoor pada pagi hari,
hari atau siang hari, yang dimana kondisi cahaya pada pagi atau siang hari itu biasanya sangat terang, saran saya pastikan kalian set terlebih dahulu ISO-nya ke yang paling rendah, agar kalian bisa lebih mudah mengatur shutter speed dan aperture sesuai dengan kebutuhan kalian. Baru setelah itu, sesuaikan kembali nilai ISO-nya. So, creative people, itu aja untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan jika kalian ingin request tips-tips lainnya, terutama dalam fotografi dan videografi, langsung saja komen di kolom komentar di bawah. That's it guys, thank you for watching, bye!